Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Pratama dengan NIM akhir 185 dari kelas E. Saya akan menyelesaikan tugas sebelum praktikum bab 3 yaitu evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Baik, untuk pendahuluan, mutu bahan baku dan sediaan farmasi merupakan aspek krusial dalam menjamin keamanan, khasiat, dan juga kualitas obat yang dikonsumsi oleh pasien. Nah, evaluasi mutu dapat dilakukan melalui pendekatan kimia dan mikrobiologi sesuai dengan standar farmakope Indonesia dan regulasi peraturan pemerintah atau pedoman internasional. Pengujian ini penting untuk menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas produk farmasi melalui serangkaian analisis. Nah, berikut adalah pertanyaan yang ditanyakan. Baik, selanjutnya parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang dipersyaratkan oleh farmakope. Yang pertama itu ada pemberian, yaitu berisi keterangan mengenai bentuk, warna, bau, rasa, dan sifat khas lainnya dari suatu zat atau sediaan. Kelarutan menunjukkan berapa banyak zat yang dapat larut dalam pelarut tertentu. Identifikasi bagian dari pengujian yang bertujuan memastikan kebenaran atau keaslian suatu bahan obat atau sediaan farmasi. Jarak lebur atau rentang titik lebur adalah selisih antara suhu mulai zat padat mulai meleleh hingga seluruhnya mencair. Rotasi jernih atau rotasi optik adalah kemampuan suatu zat optis aktif untuk memutar bidang polarisasi cahaya terpolarisasi. Lalu susut pengeringan. Susut pengeringan menunjukkan susut pengeringan jumlah zat yang hilang, biasanya air atau pelarut volatil lain ketika bahan dikeringkan di bawah kondisi tertentu. Lalu, kesempurnaan melarut atau disolusi adalah uji untuk menentukan sejauh mana dan seberapa cepat zat aktif obat dilepaskan dari sediaannya, misalnya tablet atau kapsul ke dalam cairan pelarut dalam kondisi tertentu. Lalu selanjutnya penetapan kadar. Penetapan kadar dilakukan untuk menentukan jumlah zat berkhasiat atau komponen tertentu dalam suatu bahan atau sediaan dengan metode yang ditetapkan. Lalu selanjutnya, metode analisis kimia dan fisiokimia yang digunakan di Farmakope Indonesia. Analisis kimia salah satunya ada titrasi, gravimetri, spektrofotometri UV atau visible, lalu atom kromatografi. Lalu analisis fisiokimia yaitu pH, metri spektroskopi, inframerah, titik lebur, refraktometri, polametri, mikroskopi, spektrofotometri massa. Lalu selanjutnya itu pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. 1. Uji batas mikroba atau angka lempeng total, angka lempeng jamur, uji mikroba spesifik. Ada uji sterilitas yaitu metode inokulasi langsung atau metode penyaringan membran. Lalu selanjutnya juga ada uji potensi antibiotik, uji efektivitas pengawet antimikroba. Lalu selanjutnya juga ada uji pirogen atau uji endotoksin bakteri atau uji pirogen. Nah, berikut ada data yang terlampir. Nah, berikut rangkuman tentang spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible memiliki prinsip yaitu analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul dalam daerah sinar UV dan sinar tampak. Spektrum UV visible merupakan spektrum hasil absorpsi radiasi UV visible oleh molekul yang mengakibatkan terjadinya transisi elektronik atau eksitasi pada dua tingkat energi elektron molekul tersebut. Spektrum elektron atau spektrum elektronik kurva absorpsi UV visible umumnya merupakan grafik hubungan panjang, gelombang, dan absorpsi.
yang menggambarkan panjang gelombang yang diabsorpsi dan intensitas absorpsinya oleh suatu molekul pada daerah UV visible. Sinar ultraviolet atau UV adalah sinar yang berada pada daerah panjang gelombang 100 sampai dengan 400 yang terbagi atas UV visible dekat yaitu 100 sampai 200 dan UV visible jauh 200 sampai 400. Sinar tampak visible adalah sinar polikromatis yang dengan bantuan alat tertentu, misal prisma, dapat diuraikan menjadi beberapa sinar monokromatis dengan berbagai panjang gelombang. Nah, sinar tampak berada pada daerah panjang gelombang yaitu 400 sampai dengan 800. Berikut terlampir gambar alat UV ultraviolet atau UV visible. Sampel yang biasa menggunakan UV visible, sinar yang memiliki gugus kromofor, atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi pada daerah UV visible. Sistem terkonjungsi adalah di mana ikatan tunggal antara atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap tidak jenuh. Seiring bertambahnya jumlah ikatan rangkap terkonjugasi, maka nilai panjang gelombang serapan maksimum atau lambda max-nya dan koefisien ekstinksi molar juga akan meningkat. Lalu selanjutnya, makin panjang sistem terkonjugasi, maka perbedaan energi antara keadaan dasar dan juga dalam keadaan tereksitasi pada transisi makin kecil. Sehingga absorpsi yang terjadi pada panjang gelombang lebih besar. Nah, ausochron contohnya suatu gugus yang mengandung pasangan elektron bebas yang memberikan transisi, yaitu apabila berkaitan dengan gugus kromofor dapat mengakibatkan pergeseran panjang gelombang. Contoh, min OH jadi min O, min NHZI jadi OCH3. Terikatnya gugus ausochron pada gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar, atau pergeseran merah sama dengan pergeseran batok kromik disertai dengan peningkatan intensitas atau efek hiperkromik. Nah, berikut adalah prinsip analisis kualitatif. Analisis kualitatif dengan spektrofotometri UV visible dilakukan berdasarkan yaitu A. Membandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum sampel dengan larutan standar. Lalu B. Menilai pengaruh pH dan pelarut terhadap pergeseran panjang gelombang. Nah, berikut adalah prinsip analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dengan spektrofotometri bisa dilakukan berdasarkan hukum Lambert-Beer, yaitu menghitung kadar berdasarkan nilai dan atau E1% sampel tersebut, membandingkan serapan sampel AZ dengan serapan larutan standar AS yang konsentrasinya diketahui. Ada dua teknik, yaitu larutan baku tunggal dan juga kurva kalibrasi. Lalu selanjutnya, faktor yang mempengaruhi yaitu sistem terkonjugasi, lalu pelarut, lalu perpaduan kromofor dan ausochron, dan juga larutan elektronik. Sampel dalam keadaan terlarut menggunakan larutan encer, sehingga absorban terbaca antara 0,2 sampai dengan 0,8. Kecuali dinyatakan lain, sampel dalam keadaan tunggal pengukuran dilakukan pada panjang gelombang maksimum. Hal dikarenakan pada lambda maksimum, kepekaan absorban juga maksimal. Pada lambda maksimal, bentuk kurva absorpsi cenderung lurus, sehingga hukum Lambert-Beer berlaku, mengurangi kesalahan pada pengukuran berulang. Spektrofotometri inframerah. Prinsip metode spektrofotometri inframerah adalah analisis berdasarkan
absorpsi cahaya oleh molekul-molekul dalam daerah inframerah, mendispersikan radiasi matahari oleh suatu prisma. Nah, prinsip metode fotometri inframerah adalah untuk mengidentifikasi senyawa kimia berdasarkan pada nilai bilangan. Gelombang khas yang dapat diserap oleh gugus fungsi yang terdapat dalam senyawa yang dianalisis. Spektrum inframerah memiliki metode hasil transisi antara tingkat energi kalibrasi yang berlainan. Spektrum inframerah pada dasarnya plot dari bilangan gelombang yang ditransmisikan atau diabsorpsi terhadap intensitas transmisi atau absorpsi. Sumbu X sama dengan bilangan gelombang, sumbu Y sama dengan intensitas. Lalu selanjutnya, berikut adalah gambar dari alat spektrofotometri inframerah. Syarat sampel bahan uji harus murni dan kering, tidak mengandung pengotor atau bahan tambahan lain. Bentuk sampel sesuai jenis zat, stabil terhadap panas, dan radiasi spektrum harus menunjukkan pita serapan yang khas. Nah, berikut terlampir data-datanya. Prinsip dasar analisis kualitatif dengan spektrofotometri inframerah sebagai berikut. Analisis kualitatif untuk senyawa yang diketahui strukturnya atau identity konfirmasi membandingkan bentuk spektrum inframerah sampel dengan baku pembanding atau literatur. Analisis kualitatif untuk senyawa yang tidak diketahui strukturnya atau blank identification membentuk prediksi gugus fungsi yang dimiliki oleh sampel dari spektrum inframerah yang diperoleh menggunakan acuan dari literatur. Analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan hukum Lambert-Beer dengan cara memilih pita khas, menentukan serapan sampel pada pita yang khas, dan juga dibandingkan dengan serapan baku pembanding pada pita khas yang sama. Lalu selanjutnya, faktor-faktor dan titik kritis. Sensitivitas terhadap pengotor dan larutan. Salah satu batas utama ETL adalah sensitivitasnya terhadap pengotor dan larutan. Adanya senyawa pengotor atau pelarut tertentu dapat mempengaruhi akurasi hasil analisis. Oleh karena itu, persiapan sampel yang cermat dan pemilihan kondisi eksperimental menjadi kunci untuk mengoptimalkan kinerja FTIR. Interpretasi spektrum yang kompleks. Spektrum FTIR seringkali kompleks dan memerlukan keahlian khusus untuk interpretasi yang dalam kondisi eksperimental dapat menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam spektrum. Oleh karena itu, penggunaan FTIR harus memahami secara mendalam teori dasar dan memiliki pengalaman praktis yang cukup. Kondisi eksperimental, suhu, kelembaban, waktu, pengukuran, dan cahaya. Karakteristik sampel kemurnian, keberadaan kontaminan, tekstur, kesesuaian instrumen, dan algoritma. Lalu selanjutnya, kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. High Performance Liquid Chromatography atau HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi merupakan instrumen yang digunakan pada berbagai teknik analisis, termasuk analisis secara kualitatif, kuantitatif, isolasi, dan pemurnian. Nah, prinsip dasar HPLC melibatkan proses adsorpsi yang dinamis, di mana molekul analit bergerak melalui cerah berpori. Interaksi antara material kolom, interaksi antar material kolom dan komponen sampel. Pemisahan zat aktif dalam campuran berdasarkan partisi dan absorpsi dalam kolom dan fase gerak kepolaran yang kemudian hasil pemisahan dideteksi menggunakan detektor ultraviolet visible. Nah, pada teknik HPLC dibagi menjadi fase normal, pelarut non-polar sebagai fase gerak, fase terbalik pelarut polar sebagai fase gerak.
dan penukar ion atau gradien konsentrasi ion dalam fase gerak. Nah, berikut juga terlampir gambar dari alat KCKT atau HPLC. Lalu selanjutnya, syarat sampel. Syarat sampel untuk analisis HPLC terlarut. Komponen yang ingin dianalisis harus larut dalam fase gerak atau dalam pelarut agar dapat dipisahkan oleh sistem kromatografi cair. Bening. Sampel harus jernih dan tidak mengandung endapan atau partikel tersuspensi agar tidak menyumbat kolom atau merusak komponen lain dalam sistem HPLC. Konsentrasi sesuai. Konsentrasi analit harus berada dalam kisaran yang dapat dideteksi oleh detektor preparasi seperti pengenceran atau pemekatan mungkin diperlukan. Stabil secara termal atau HPLC cocok untuk senyawa yang tidak mudah menguap atau non-volatil, atau tidak stabil pada suhu tinggi yang merupakan keunggulan dibandingkan kromatografi gas. Kompatibel dengan fase gerak, sampel tidak boleh bereaksi dengan fase gerak atau fase diam. Nah, syarat-syarat fase gerak pada sistem KCKT harus murni secara klinis, harus bebas dari gas, harus bebas dari partikel-partikel kecil, tidak bereaksi dengan pengemas kolom atau inner, dapat melarutkan sampel dengan baik, dan viskositas rendah. Lalu selanjutnya, analisa kuantitatif pada KCKT dilakukan dengan cara membandingkan luas puncak standar senyawa murni dengan sampel. Sedangkan analisa kualitatif pada KCKT dilakukan dengan cara mencari kesamaan komponen sampel. Parameter analisis yang harus diperhatikan dalam teknik KCKT adalah waktu retensi, faktor kapasitas, faktor selektivitas efisiensi kolom atau resolusi, dan juga nilai AUC. Lalu selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis, fase diam dan kolom kromatografi, jenis kolom misalnya C18, C8, vinil, dan ukuran partikel, mempengaruhi interaksi antara analit dan fase diam yang akan berdampak pada waktu resolusi puncak. Jika kolom tidak sesuai, maka bisa terjadi overlapping peak atau puncak melebar atau tailing, atau analit tidak terelusi dengan baik. Lalu fase gerak atau mobile phase. Komposisi pelarut misalnya campuran metanol air atau asetonitril buffer. pH fase gerak dan penggunaan buffer akan mempengaruhi polaritas sistem dan ionisasi analit yang berdampak langsung pada pemisahan dan sensitivitas deteksi. pH sangat penting untuk analit yang bersifat asam atau basa, mempengaruhi bentuk ioniknya. Lalu parameter instrumen. Laju air atau flow rate mempengaruhi waktu retensi dan efisiensi pemisahan. Suhu kolom, suhu yang tidak konsisten bisa menyebabkan fluktuasi waktu retensi. Volume injeksi terlalu besar bisa merusak bentuk puncak atau peak broadening. Panjang gelombang detektor UV harus sesuai dengan maksimum absorbansi analit. Preparasi sampel, cara pelarutan, penyaringan, dan pemurnian sampel harus sesuai agar tidak menimbulkan gangguan atau interferensi atau kehilangan zat aktif. Contoh, penggunaan pelarut yang tidak sesuai bisa menyebabkan zat aktif tidak larut sempurna atau hasil analisis tidak valid. Lalu selanjutnya, stabilitas analit. Zat aktif yang tidak stabil, misalnya mudah terdegradasi oleh cahaya atau suhu, akan menurunkan kadar yang terdeteksi. Oleh karena itu, penting untuk menyimpan sampel dan standar dalam kondisi yang sesuai, biasanya suhu dingin dan terlindung dari cahaya. Parameter validasi metode, termasuk akurasi, presisi, linearitas, limit deteksi, dan limit kuantifikasi atau LDQ. Parameter ini menentukan apakah metode KCKT layak digunakan untuk analisis kuantitatif atau kualitatif dalam produk farmasi. Lalu selanjutnya, kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis atau yang biasa disebut dengan KLT
adalah metode kromatografi, di mana pemisahan berlangsung di atas adsorben yang melekat tipis pada lempeng inert seperti kaca, aluminium, atau bahan polyester. Pada KLT, pemisahan terjadi berdasarkan kepolaran senyawa. Pemisahan zat dalam campuran dengan metode KLT didasarkan pada kemampuan setiap senyawa yang terdapat dalam campuran untuk teradsorpsi kuat pada fase diam atau bergerak dengan kecepatan tertentu di dalam kolam fase gerak. Jika fase diam yang digunakan bersifat polar, seperti silika gel, komponen zat yang bersifat polar akan diabsorpsi lebih kuat oleh fase diam, sehingga pergerakannya lebih lambat dalam fase gerak. Komponen yang lebih non-polar akan diserap lebih lemah oleh fase diam, sehingga akan bergerak lebih cepat di dalam fase gerak. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka pada umumnya senyawa yang lebih polar akan menempuh jarak lebih pendek pada kromatogramnya. Pemisahan senyawa dalam campuran berdasarkan absorpsi senyawa pada fase diam dan migrasinya oleh fase gerak. Syarat sampel larut dalam pelarut yang sesuai agar bisa diaplikasikan ke plat KLT. 2. Tidak terlalu pekat. Hindari spot melebar atau tidak tajam. 3. Stabilitas selama analisis. Tidak rusak oleh cahaya, pH, maupun suhu. Matriks tidak terlalu kompleks. Jika kompleks, perlu ekstraksi atau pemurnian dulu. Yang kelima, kompatibel dengan fase diam dan gerak supaya bisa terpisah dengan baik di plat. Selanjutnya, analisis kualitatif dengan KLT. Membandingkan nilai RF sampel dengan pembanding. 2. Membandingkan warna sampel dan pembanding setelah disemprot dengan penampak bercak atau RF, retention factor. Merupakan jarak elusi analit dibandingkan dengan jarak elusi fase gerak. Analisis kuantitatif dengan KLT menggunakan spektrofotometri UV visible. Bercak yang diperoleh dikerok kemudian dilarutkan dalam pelarut yang kocok dan ditentukan kadarnya dengan spektrofotometer. 2. Scanning pada permukaan lempeng dengan densitometer. Lalu selanjutnya, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi KLT. 1. Fase diam. Jenis lapisan atau silika gel atau alumina mempengaruhi interaksi senyawa. Yang kedua, yaitu fase gerak atau pelarut. Harus sesuai polaritas senyawa agar pemisahannya bisa berjalan secara optimal. 3. Aplikasi sampel harus tipis dan merata agar hasil tidak melebar. Yang 4. Pejenuhan ruang. Wadah harus dijenuhkan dengan uap pelarut agar gerakan pelarut merata. Lalu yang kelima, kondisi lingkungan. Suhu dan kelembapan mempengaruhi hasil. Yang keenam, waktu dan jarak pengembangan harus cukup agar senyawa bisa terpisah secara sempurna. Yang ketujuh, yaitu visualisasi. Gunakan UV atau reaksi kimia untuk melihat senyawa. Lalu, pH dan stabilitas senyawa. Senyawa bisa berubah bentuk atau terdegradasi. Yang terakhir, ketebalan lapisan. Terlalu tebal atau lenak mempengaruhi hasil dan juga kecepatan dalam pemisahan. Lalu selanjutnya, uji sterilitas. Uji sterilisasi, prinsip metodenya sterilisasi kering. Alat akan mengeluarkan udara panas untuk menguapkan semua air yang terkandung di dalam bahan, termasuk sel mikroba, sehingga terjadi denaturasi protein sel mikroba dan akhirnya musnah. Sterilisasi basah, alat akan mengakibatkan terjadinya aliran uap panas dalam autoklav secara terus-menerus, sehingga akan membuat semua bahan dan alat menjadi terselimuti oleh uap panas, termasuk sel mikroba. Akibatnya, semua mikroba akan mengalami denaturasi protein sehingga musnah. Tujuan pengujian upaya untuk mendapatkan kondisi steril mikroorganisme dapat dimatikan oleh panas, gas seperti formaldehid,
etilenoksida atau beta prolaktan oleh berbagai macam larutan kimia dan bisa juga oleh karena sinar ultra atau sinar gamma. Media yang digunakan media nutrien agar yang dilakukan pada media tegak, miring, atau datar. Masa inkubasi. Proses inokulasi pada media baru dilanjutkan dengan penyimpanan mikroba pada suhu yang sesuai. Suhu dan waktu inkubasi untuk setiap jenis mikroorganisme dapat berbeda-beda, tergantung dari sifat fisiologisnya. Kelompok bakteri umumnya dapat tumbuh optimal pada suhu inkubasi 35-30 derajat Celcius. Selama inkubasi 24-40 jam, hamir pada suhu 30 derajat Celcius. Waktu 2-3 hari dan kapang pada suhu 20-25 derajat Celcius selama 5-7 hari. Lalu selanjutnya, interpretasi data. Pada interval waktu tertentu dan akhir periode inkubasi, amati secara visual adanya pertumbuhan mikroba dalam media. Jika bahan uji menimbulkan kekeruan pada media sehingga tidak dapat ditetapkan secara visual ada atau tidaknya pertumbuhan mikroba. 14 hari sejak mulai inkubasi, pindahkan sejumlah media atau tiap tabung tidak kurang dari 1 mili ke dalam media segar yang sama. Kemudian, inkubasi yang sama bersama-sama tabung awal selama tidak kurang dari 4 hari. Jika terjadi pertemuan mikroba, maka bahan uji memenuhi syarat sterilitas. Prinsip pengambilan kesimpulan. Jika terjadi pertumbuhan mikroba, maka bahan uji memenuhi syarat sterilitas. Jika terbukti terjadi pertumbuhan mikroba, maka bahan uji tidak memenuhi syarat sterilitas kecuali dapat ditunjukkan bahwa uji tidak absah disebabkan oleh hal yang tidak berhubungan dengan bahan uji. Lalu selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis, yaitu data pemantauan mikrobiologi terhadap fasilitas uji sterilitas, penunjukan ketidaksesuaian, pengkajian prosedur uji yang digunakan selama pengujian menunjukkan ketidaksesuaian, dan juga pertemuan mikroba ditemukan pada kontrol negatif. Lalu selanjutnya, angka lempeng total. Prinsip metode yaitu menghitung jumlah total mikroorganisme hidup atau bakteri aerob mesofilik yang terdapat dalam suatu sampel, baik itu bahan pangan, minuman, air, maupun sediaan farmasi. Tujuan untuk mengetahui jumlah keseluruhan mikroorganisme bakteri aerob mesofilik yang terdapat dalam suatu sampel, baik itu bahan makanan, minuman, air, obat, atau sediaan farmasi. Media yang digunakan adalah SDA atau Sabouraud dextrose agar adalah suatu media pertemuan yang digunakan untuk menumbuhkan kelompok fungi. Dan masa inkubasi bakteri aerob suhu inkubasinya yaitu di antara rentang 35-30 derajat Celcius selama 24-48 jam. Bakteri psikrofili suhu inkubasi 20-25 derajat Celcius selama 305 hari. Bakteri termofilik suhu inkubasi 55 derajat Celcius selama 24-48 jam. Interpretasi data, jika koloni jamur ditemukan pada media ini dihitung sebagai bagian dari jumlah ALT. Angka kapang hamir dianggap sama dengan jumlah koloni yang ditemukan pada SDA. Apabila koloni bakteri ditemukan pada media ini, maka akan dihitung sebagai bagian dari AKK. Jika telah ditetapkan keberterimaan untuk mutu mikrobiologi, maka diinterpretasikan sebagai berikut. 10⁻1 koloni maksimal. Penghitungan yang dapat diterima sama dengan 20. 10⁻2 koloni maksimal. Perhitungan yang dapat diterima 200. 10⁻3 koloni maksimal. Penghitungan yang diterima 2000. Selanjutnya, prinsip pengambilan kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis. Hitung jumlah koloni yang tumbuh pada cawan yang berisi antara 30 sampai dengan 300 koloni. Kalikan dengan faktor pengenceran,
Bandingkan hasilnya dengan batas cemaran mikroba yang diizinkan sesuai dengan standar yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau hasil analisis kondisi sampel, suhu penyimpanan, homogenitas sampel, jenis sampel. Prinsip metode 1 untuk menghitung jumlah populasi bakteri Escherichia coli dalam air limbah karena bakteri tersebut mampu melakukan fermentasi glukosa dalam substrat media cair laktos broth. Metabolitnya berupa gas karbon dioksida yang akan terperangkap dalam tabung Durham yang sengaja dimasukkan dalam tabung reaksinya dengan posisi terbalik. Tujuan pengujian angka paling mungkin atau APM bertujuan untuk memperkirakan jumlah mikroorganisme, khususnya bakteri coliform, yang terdapat dalam suatu sampel cair seperti air, makanan, atau sediaan farmasi. Metode ini digunakan untuk menilai tingkat pencemaran mikrobiologis dan menentukan kualitas serta keamanan produk dengan hasil APM. Dapat diketahui apakah proses sanitasi pengolahan dan penyimpanan telah dilakukan dengan baik serta apakah produk tersebut memenuhi standar mutu mikrobiologi yang ditetapkan oleh Farmakope atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Media yang digunakan media cair laktos broth. Masa inkubasinya pada suhu 35-30 derajat Celcius. Interpretasi data hasil pengujian angka paling mungkin menunjukkan perkiraan jumlah bakteri coliform yang terdapat dalam sampel. Semakin tinggi nilai APM, maka semakin besar tingkat cemaran mikrobiologis pada sampel tersebut. Sebaliknya, nilai APM yang rendah atau tidak terdeteksi menunjukkan bahwa sampel memiliki kualitas yang baik dan relatif bebas dari kontaminasi bakteri indikator. Interpretasi data ini penting untuk menilai keamanan serta kebersihan suatu produk atau bahan dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan apakah sampel memenuhi batas cemaran mikroba yang ditetapkan oleh Badan Mutu seperti Farmakope Indonesia atau Peraturan BPOM. Prinsip pengambilan kesimpulan tabung yang telah mengandung hasil pengenceran uji dalam media laktos broth dan tabung Durham diinkubasi pada suhu 35-30 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian dilihat adanya gas yang terperangkap dalam tabung Durham. Jumlah tabung yang positif mengandung gas diberi nilai bila hasil percobaan menunjukkan hasil berikut. 3 tabung positif pada P1, nilainya 3, kombinasinya adalah 3212 tabung plus pada P2 nilainya 2 yang diambil adalah pengenceran pertama tabung positif. Pada P3 nilainya 1, sehingga kombinasi yang dipilih 321. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis kondisi sampel, keseragaman, cara pengambilan dan penyimpanan sampel sangat berpengaruh. Sampel yang terkontaminasi atau terlalu lama disimpan dapat menyebabkan jumlah bakteri meningkat atau menurun. Sterilitas alat dan bahan, peralatan dan media yang tidak steril dapat menyebabkan hasil positif palsu karena kontaminasi dari luar. Komposisi media pertumbuhan atau media yang tidak sesuai atau sudah rusak dapat menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga hasil APM tidak akurat. Teknik inokulasi dan pengenceran dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Prinsip uji endotoksin didasarkan pada kemampuan endotoksin atau lipopolisakarida dari dinding sel bakteri gram negatif untuk bereaksi dengan enzim yang terdapat pada ekstrak darah kepiting tapal kuda Limulus atau Polyphenylus yang dikenal dengan Limulus amebosid lisat atau LAL. Ketika sampel mengandung endotoksin dicampurkan dengan reagen LAL, akan terjadi reaksi enzimatik yang menghasilkan pembentukan gel, kekeruhan, atau perubahan warna tergantung pada metode yang digunakan. Intensitas reaksi ini sebanding dengan jumlah endotoksin yang ada dalam sampel. Prinsip ini memungkinkan deteksi sangat sensitif terhadap kontaminasi endotoksin dalam sediaan parenteral, air untuk injeksi maupun bahan baku farmasi. Tujuan uji endotoksin adalah untuk memastikan bahwa produk farmasi terutama sediaan parenteral dan air untuk injeksi bebas dari endotoksin bakteri yang dapat menimbulkan demam atau reaksi toksik pada tubuh. Media yang digunakan pada uji endotoksin adalah reagen Limulus amebosid lisat atau LAL, yaitu ekstrak dari sel darah kepiting tapal kuda yang bereaksi spesifik terhadap endotoksin bakteri gram negatif. Masa inkubasi pada uji endotoksin umumnya adalah 37 kurang lebih 1 derajat Celcius selama 60 menit tergantung pada metode yang digunakan.
Interpretasi data. Interpretasi data ujian deteksi dilakukan dengan membandingkan hasil reaksi sampel terhadap kontrol. Pada metode gel, cloud hasil positif ditandai dengan terbentuknya gumpalan atau gel yang tidak hancur saat dibalik. Sedangkan negatif jika gel tidak terbentuk. Pada metode turbidimetri kromogenik, hasil diukur berdasarkan warna kekeruhan atau intensitas warna yang muncul, sehingga tinggi nilainya semakin besar kadar endotoksin atau uji endotoksin. Prinsip pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan pada uji endotoksin adalah dengan membandingkan hasil reaksi sampel terhadap batas endotoksin yang diizinkan sesuai standar farmakope. Jika hasil uji menunjukkan kadar endotoksin tidak melebihi batas yang ditetapkan, maka sampel dinyatakan memenuhi syarat. Sebaliknya, jika kadar endotoksin melampaui batas, sampel tidak memenuhi syarat dan dianggap berpotensi menimbulkan reaksi pirogenik pada tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi pH sampel. Karena enzim ALA bekerja optimal pada pH netral sekitar 6-8. Suhu dan waktu inkubasi yang sesuai, yaitu 30 derajat kurang lebih 1 derajat Celcius selama 60 menit agar reaksi enzimatik berjalan optimal. Kebersihan alat dan wadah, karena kontaminasi dapat menimbulkan hasil positif palsu. Kandungan ion logam atau bahan kimia dalam sampel yang dapat menghambat atau memperkuat reaksi LAL. Konsentrasi endotoksin dalam sampel, karena kadar terlalu tinggi atau rendah, dapat mempengaruhi sensitivitas hasil uji. Kualitas reagen LAL yang harus disimpan dan digunakan sesuatu petunjuk agar aktif. Prinsip pengambilan kesimpulan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.